Karena itu dalam hadis At-Tirmizi, Nabi menjelaskan ummahatul khataya salasun. Induk dosa itu ada 3. Jadi kalau ini disebut induk dosa, maka ini yang paling berbahaya kepada hati kita. Kalau hati kita dihinggapi 3 dosa ini, maka berarti hati kita dihinggapi oleh induk dosa. Kalau anak Adam bersujud, setan lari tunggang langgang sambil menangis. Yang paling ditakuti setan adalah manusia bersujud, karena sujud itu pantangan setan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak, Ibu, kaum muslimin, jamaah salat Isya dan tarawih yang dimuliakan Allah. Kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, judul ceramah kita seperti yang disampaikan Pak Pengurus kepada saya tentang penyakit hati dan obatnya. Jadi hati kita ini ya unsur yang paling penting dalam diri kita. Kata Allah, di dalam diri setiap manusia itu ada segumpal darah. Iza salahat, kalau dia baik, maka baiklah seluruh dirinya. Kalau dia buruk, maka buruklah seluruh dirinya. Ketika Nabi ditanya apa yang segumpal itu, ala wahyal qalbu. Yang segumpal itu adalah darah hati, kalbu. Jadi hati ini pokok penting. Dia menentukan totalitas diri seseorang. Dan hati ini kalau sakit, maka semuanya akan rusak. Dan hati kita ini berpotensi dihinggapi penyakit. Karena begitu kata Allah di surat Al-Baqarah ayat yang ke-10. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di hati mereka ada penyakit, dan jika tidak diobati, maka penyakit itu akan terus bertambah. Sebenarnya penyakit hati itu satu, Bapak Ibu. Apa itu penyakit hati? Dosa. Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, apa itu dosa? Jadi Nabi ditanya, apa itu dosa? Kata Nabi, dosa itu mahaka fisadrik, sesuatu yang membuat hatimu tidak tenang. Jadi kalau hati seseorang gelisah, hati seseorang tidak tenang, maka itu tanda hatinya sedang sakit. Dan penyakit hati itu artinya yang membuat hati tidak tenang atau gelisah itu satu, dosa. Karena itu dalam hadis At-Tirmizi, Nabi menjelaskan ummahatul khataya salasun. Induk dosa itu ada 3. Jadi kalau ini disebut induk dosa, maka ini yang paling berbahaya kepada hati kita. Kalau hati kita dihinggapi 3 dosa ini, maka berarti hati kita dihinggapi oleh induk dosa. Karena kata Nabi, induk dosa itu 3, itu artinya induk penyakit. Karena tadi kata Nabi apa? Apa itu dosa? Yang membuat hatimu gelisah. Yang kalau hati orang gelisah, tanda hatinya berpenyakit. Dan dosa itu yang membuat hati gelisah, kata Nabi, induknya ada 3. Artinya apa? Itu induk penyakit. Induk penyakit hati itu ada 3. Nah, apa yang 3 itu kata Nabi? Dan apa obatnya? Apa induk dosa yang 3 itu? 1, al-kibru. 2, al-hirsu.
Tiga, al-hasadu. Itu hadis sahih At-Tirmizi. Yang pertama kata Nabi, induk dosa itu adalah sombong. Al-kibru, sombong. Sombong ini induk dosa. Bahkan ini dosa pertama yang dikerjakan oleh makhluk. Siapa yang mengerjakan dosa sombong ini? Itu Nabi, itu iblis ketika di surga. Dulu iblis ketika disuruh sujud kepada Adam, dia tidak mau. Ketika Allah tanya, ma mana aka alla antas juda iz amartuka. Begitu kata Allah di surat Al-A'raf ayat 12 dan surat Sad ayat 71-72. Ketika iblis ditanya kenapa tidak mau sujud, jawaban iblis enteng saja. Ana khairun minhu, saya lebih baik dari dia. Itu kesombongan, ya, merasa diri lebih baik dari orang lain. Nabi dalam hadis Muslim, Bapak Ibu, itu pernah ditanya, ya Rasulullah, apa itu sombong? Apa itu al-kibru? Kata Nabi, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Kesombongan itu dua. Satu, menolak kebenaran. Itu sombong itu. Jadi orang kalau sudah tahu yang benar, tahu yang salah, tetap juga mengikuti yang salah, maka itu sombong namanya itu. Dia sudah tahu ini benar, ini salah, tapi tidak mengikuti yang benar, tetap ke yang salah. Itu sombong namanya itu. Ini contoh populer deh yang sering saya sampaikan. Bapak-bapak sudah tahu merokok itu merusak kesehatan. Bukan hanya kita yang rusak karena rokok itu, orang di sekitar kita pun tidak nyaman dengan rokok itu. Tetap juga kita merokok, itu sombong namanya. Menolak kebenaran, itu yang sombong. Kita sudah tahu ini benar, ini salah, tapi tidak ngikuti juga. Itu hati kita sedang dihinggapi induk penyakit itu. Sombong namanya. Menolak kebenaran. Kalau saya tanya Bapak Ibu, Bapak-bapak, ibu-ibu, ada tidak di antara ibu-ibu, ya, tolong mana Ustaz apa? Yang tinggal di masjid, tolong yang di belakang tuh anak-anak suruh apa, suaranya terlalu bising. Ya, kalau ibu-ibu saya tanya, pernah tidak ibu-ibu berdoa, dulu berdoa, bercita-cita, minta suami perokok? Ada tidak ibu-ibu? Ya Allah, kirimlah saya suami perokok berat, ada? Tidak akan pernah ada itu. Karena manusia itu pasti tahu itu tidak benar. Itu tidak baik. Makanya tidak ada yang bercita-cita dapat suami perokok. Ginilah kalau ayah, kalau bapak yakin rokok itu baik, mau ndak apa anak apa jadi perokok? Mau ndak apa maju cucu apa rokok? Pasti ndak mau. Kan kita sudah tahu itu salah itu. Nah, jangan dikerjakan juga, berhenti dah. Kalau ndak berhenti juga, itu yang disebut kesombongan. Berarti hati kita sedang berpenyakit itu. Bahkan sedang dihinggapi induk penyakit. Apa tadi induk dosa kata Nabi? Al-kibru, sombong. Bapak Ibu tahu lampu merah itu berhenti. Tahu kita berhenti lampu merah tuh. Tapi lanjut saja kena polisi tidak ada. Sombong namanya tuh. Kita sudah diberitahu ini merah ini, berhenti, lanjut juga. Itu namanya sombong itu, menolak kebenaran. Bapak Ibu sudah nampak di sini pelang ada lingkar merah, dilarang berbelok, enggak begitu? Ini sepanjang ini kan banyak di jalur dua nih, dilarang membelok. Udah jelas merah itu, belok juga di sana, sombong namanya itu. Sombong itu Ibu bukan hanya merendahkan orang, menolak kebenaran, itu sombong namanya tuh. Bapak tahu trotoar itu untuk pejalan kaki. Apa onda apa panangin kata trotoar itu? Sombong namanya tuh. Jadi kesombongan itu umum. Apa itu sombong kata Nabi? Batarul haq. Menolak kebenaran, sombong itu. Kalau ada hati kita begitu, tidak peduli saja dengan kebenaran, labrak saja semua, yang penting kita happy, itulah hakikat kesombongan, dan hati kita sedang dihinggapi penyakit itu.
Bapak Ibu, itu jalan raya itu lewat orang. Lalu Bapak Ibu parkir seenaknya kendaraan di jalan itu, sehingga orang lah macet, itu sombong namanya itu. Sombong namanya itu. Kenapa? Jalan itu hak orang banyak. Tidak boleh dihambat jalur orang. Ibu bapak kalau mau parkir kendaraan, cari area kosong. Jangan di samping, di bahu jalan tuh, di badan jalan tuh diparkir kendaraan kita. Sehingga orang lah macet, kita tidak peduli. Itu sombong namanya itu. Itu hatinya sedang dihinggapi induk penyakit itu. Karena kesombongan apa tadi? Batarul haq, menolak kebenaran. Bapak Ibu, orang kalau siang-siang tuh ka istirahat di rumah orang kalau bagai awak menokok-nokok di sabala. Tagadu orang sabala lalu dia bunyi tokok atau itu sombong namanya itu. Banyak kesombong itu yang menghinggapi kita tuh Ibu. Nah, hari lah malam kawan kalau awak mau tajo lagi di muka rumah orang tuh. Sombong namanya itu. Ya. Jadi kalau ada kita tidak peduli dengan kebaikan orang, kita tahu ini sudah tidak benar lagi ini perbuatan kita, tetap juga lanjut, itu sombong namanya. Jadi kesombong itu kata Nabi menolak kebenaran, baru ghamtun nas, merendahkan orang. Merendahkan orang itu kalau Bapak Ibu memandang orang itu sepele saja. Makanya iblis dulu dihinggapi sifat sombong tuh, diusir dari surga. Ketika dia merasa dirinya lebih baik dari Adam, diusir dari surga. Bapak Ibu belum pernah masuk surga, sombong tiap hari, cita-cita masuk surga, keliru itu. Iblis saja jutaan tahun bersujud, sekali sombongnya diusir dari surga. Ini belum pernah ke surga, sombong tiap hari, cita-cita masuk surga, mana pula bisa tuh? Kata Nabi, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibir. Allah haramkan surganya bagi orang yang ada sombong di hatinya walaupun sebesar zarah. Itu induk penyakit hati, al-kibru, kesombongan. Sombong. Ndak amu dikecian orang loh, sombong tuh. Apa obatnya? Kalau Bapak Ibu dihinggapi penyakit sombong, obatnya salat, sujud. Itu kenapa Nabi Adam sampai di bumi disuruh sujud. Salat ini Bapak Ibu ibadat tertua. Sejak Nabi Adam turun ke bumi, salat sudah diperintahkan Allah. Apa dasarnya? Al-Mudassir 41 sampai 43. Ketika penduduk neraka ditanya nanti oleh penduduk surga, masalakakum fi sakar, kenapa kalian masuk neraka? Apa jawaban penduduk neraka? Qalu lam nakum minal musallin, dulu kami tidak salat. Artinya apa? Salat sudah diperintahkan sejak Nabi Adam. Kenapa? Induk penyakit hati itu sombong. Obat sombong itu sujud. Itu makanya kata Nabi, iza qara ibnu Adam as-sajdata fasajada i'tazala syaitan yabki. Kalau anak Adam bersujud, setan lari tunggang langgang sambil menangis. Yang paling ditakuti apa? Setan adalah manusia bersujud, karena sujud itu pantangan setan. Makanya yang paling dekat hamba dengan Tuhan ketika bersujud, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun. Yang paling dekat hamba dengan Tuhan saat dia bersujud, lamakan sujudmu, panjangkan doamu, kata Nabi. Kenapa? Ketika manusia bersujud, hilang kesombongannya. Manusia kalau merasa dirinya tinggi, Allah akan menghinakan dia seperti iblis, seperti setan. Kalau manusia menghinakan dirinya, meletakkan kening ke tanah itu menghinakan diri, mencabut sifat sombong, maka Allah mendekat kepadanya. Makanya yang paling dekat hamba dengan Tuhan ketika bersujud. Maka mustahil orang kalau salatnya benar, sombong itu masih ada di hatinya. Itu kenapa Allah mengatakan fawailun lil musallin, neraka wel bagi orang yang salat. Siapa yang masuk neraka yang salat? Allazina hum an salatihim sahun, bukan fi salatihim sahun, an salatihim sahun.
Apa artinya? Mereka jauh dari salatnya. Mereka sujud, tapi sujud tak nampak dalam hidupnya. Sujudnya hanya di atas sajadah, tak nampak tawadu setelah dia salat. Itu yang celaka. Itu yang masuk neraka. Kenapa? Salat tidak berbekas pada hidupnya. Dia disuruh sujud supaya sombong itu hilang. Dia sujud tiap hari, sombongnya tidak habis-habis. Itu yang celaka. Itu yang an salatihim sahun, yang lalai dari salat, bukan lalai dalam salat, lalai dari salat. Makanya kalau ada orang rajin salat berjamaah salatnya, tapi sombong juga, itu yang masuk neraka. Nah, kesombongan itu ragam-ragam Bapak Ibu ya. Ada yang sombong karena harta, seperti Karun. Dia seorang kayu, kok Bapak Ibu mengecek tinggi suaranya. Ya, orang kayu kalau mengecek tak bisa dibantah, tak bisa. Pameo di orang kampung, Bapak Ibu ada dua manusia tak boleh dibantah. Cik orang kayu, dua orang gilo, itu tak boleh dibantah itu. Ya, kalau orang kayu dibantah tak dibayar, tak boleh Bapak Ibu. Nah, karena kekayaan itu identik dengan kesombongan. Yang kedua karena wajah. Makanya orang rancak, orang tak rancak beda jalannya. Tahu? Kalau orang rancak jalannya lambe. Kalau orang tak rancak kancang jalannya. Tahu? Bako lambe dan orang rancak kok ingin dicari orang. Tahu? Kalau orang tak rancak bah capek jalannya, takut dicari orang. Tahu? Capek jalannya. Bisa orang sombong karena ilmu. Makanya orang-orang yang berilmu, berpendidikan tinggi biasanya jarang mau mendanga orang lain. Kalau boleh tak mau mendanga orang, sudah diingkapi sombong nama itu. Atau bisa jadi karena ibadah. Bapak Ibu merasa sombong karena ibadahnya. Banyak faktor sombong itu, tapi obatnya satu, sujud. Baikkan salatmu, insya Allah sifat sombong hilang. Yang kedua, induk dosa tadi apa? Al-hirsu, tamak, rakus, cangok, akok. Itu induk dosa. Kalau ada hati orang diinggapi perasaan itu, tak amu pasai, tak amu kue, itu tamak nama itu. Siapa yang melakukan dosa tamak ini? Nabi Adam. Dulu Nabi Adam di sorga, nanti baca Al-Baqarah 35. Ketika Nabi Adam di sorga, ya Adam, uskun anta wa zaujukal jannah. Adam, tinggallah engkau di sorga bersama istrimu, wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Semua yang di sorga pakai, nikmati, tempati, semua boleh. Wala taqraba hadhihi sajara, tapi yang satu ini jangan kau dekati. Yang pohon ini tolong tahan, dekati jangan dekati. Semua dibolehkan Allah, semua dibolehkan, satu yang dilarang. Yang satu itu pun oleh Adam diambil juga. Itu tamak nama itu, rakus, cangok. Tak mau pasai, tak mau kue. Padahal banyak ada apa, banyak budi itu nenciak di matagan kau diambil je. Tak tamak nama itu. Manusia punya sifat tu satu itu. Cila ibu-ibu, bukti ibu tamak apa? Coba cari baju ibu di lemari. Tak banyak baju ibu itu tamak nama itu. Ke pasar beli baju, tiup kapol beli baju, tiup baralik beli baju, itu tamak namanya. Tak mau pasai baju lah banyak. Akhirnya ibu mengambil sesuatu yang tak sesuai kebutuhan ibu. Orang yang mengambil sesuatu yang tak sesuai dengan kebutuhannya, itu tamak. Lawannya qanaah. Dia merasa cukup dengan apa yang diberikan. Tak pernah menginginkan lebih dari kebutuhan hidupnya. Itu qanaah namanya. Kok lah cukup kebutuhan hidup, sudah Alhamdulillah. Tak bakal aja kue-kue lah. Aku sifat manusia tamak itu induk dosa. Nabi Adam yang melakukan sifat tamak itu. Tak mau kue, tak mau pasai. Apa ubek sifat tamak ini? Induk dosa yang tamak ku ubeknya puasa. Itu maka Nabi Adam dulu gagal imsak. Kata Allah, Adam, tahan yo dan ciek kuah, tahan imsak puasa. Tak taluk Nabi Adam menahan dah. Tiba di bumi disuruh puasa balik. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Orang kalau puasanya benar, sifat tamaknya hilang. Bako hilang sifat tamak dia puasa. Coba Bapak Ibu, makanan di rumah Hawa. Kita saja dengan makan tu berdua lah, adu-aduan je makan tu. Tak ada orang luar pintu kunci.
Bisa ndak apa makan ibu makan? Bisa. Ndak nampak lagi orang itu. Bakwan ndak tahan, tahan nanti. Orang kalau benar puasanya, Pak Ibu, jangankan punya orang, milik dia pun ndak dia ambil. Ndak hebat tuh. Jangankan mengambil punya orang, yang milik dia di rumah dia yang halal pun ndak dia sentuh kalau ndak waktunya. Hebat puasanya, Pak Ibu. Istri kita halal, kita berdua dalam kamar, ndak ada orang lo dikunci pintu kamar tuh. Itu istri kita. Kita sentuh ke istri kita di siang tuh, ndak nanti pada waktunya. Kui istri awak Pak, ndak istri orang lah Pak. Sedangkan istri awak sudah disentuh lah, apalagi istri orang. Benar orang kalau puasanya benar, pasti ndak ada tamak. Banyak orang yang puasa, tapi hasilnya haus dan lapar. Kenapa? Puasa tidak berdampak dalam hidupnya. Ndak ada imsaknya loh. Bapak Ibu, kalau awak berkendaraan, kok antri macet, jangan dipotong-potong orang, itu tamak namanya. Antri saja, sesuai dengan jatah kita lewat. Itu tamak tuh. Ya sudah biarlah antri. Ya, tahan itu yang imsak tadi, tahan. Imsak. Bapak Ibu, itu kecepatan sekian Pak. Tahan, rem. Itu yang imsak. Manusia kalau imsak, selamat hidupnya Pak Ibu. Maka Nabi Adam tausir di surga lo, ndak imsak. Anda imsak Nabi Adam lo, ndak terusir. Itu karena tamak tadi itu. Nah, induk penyakit hati itu apa? Tamak, rakus, puasa. Kadang ibu-ibu kok Masya Allah, lai puasa dari pagi sampai sore, tapi tamak dah habis, pai pada pembukuan do, awak berdua, saya di rumahnya, kok dah pensiun lah gaya-gaya, meja lo pembukuan di balik. Akhirnya kok tak campak, saya pagi ya, nah, itu tamak namanya itu. Ibu-ibu puasa Ramadan kok berdua, saya di rumah tinggal, dah pensiun lah gaya-gaya itu, Bali saya beronde-onde, gak ampe, itu nasi sabungku itu, pai masjid deh. Maka saya sabungku berdua tu. Mengapa banyak mana sampah tu? Nah, sesuai saja kebutuhan. Gitu. 3. Apa induk dosa yang ketiga? Al-hasad, dengki. Perasaan tak senang orang dapat kebaikan. Kok berubah kawan, kok dapat sesuatu kawan, sambuk sepipinya. Itu hasad. Ada ibu-ibu kok sebagian cucu. Kawan bali oto, nyo bali bodrek, sakit kepalanya. Hasad. Kawan sampai di rumah, nyo damam, sasak angoknya. Itu hasad. Hasad itu tidak nyaman saja orang itu baik. Siapa yang melakukan dosa hasad ini? Kabil. Dulu Kabil, anak pertama Nabi Adam, dapat calon istri, saudara adik, dapat kembaran adiknya Habil. Sayang, kembaran adiknya kurang cantik. Kembaran dia cantik. Dikasihkan ke adiknya Habil, tidak senang dia. Akhirnya apa? Dibunuhnya adiknya. Apa obat penyakit hasad? Bapak Ibu, apa obatnya? Nanti Bapak Ibu baca surat Al-Maidah 27. Watlu naba'a bani Adam bil haqqi qarraba qurbanan. Ketika Kabil hasad kepada adiknya Habil, Allah perintahkan Kabil berkorban, Habil berkorban. Berkorbanlah. Diterima korban Habil, ditolak korbannya Kabil. Jadi orang kalau punya sifat hasad, obatnya berkorban. Berkorban itu bukan menyembelih sapi. Berkorban itu mendahulukan kebaikan orang, mendahulukan kebahagiaan orang, itu korban namanya itu. Menabi jauh itu simbol. Yang korban sesungguhnya di hati kita ini. Gini, ibu ketika beranak ketik dulu, jam 2 malam anak menangis minta menyusu, awak mengantuk badan latih, dia nak. Ibu pakuk muncul anak tu, ibu susu dan anak tu duduk ibu. Oh duduk ibu ambil anak susu kan sambil terakuk-rakuk, nak begitu. Padi nak malam tu batu ibu, iyo itu korban nama itu. Biarlah ambo merasa ya salah anak ambo senang bahagia, itu korban. Biarlah ambo payah asalnya bahagia, biarlah ambo susah asalnya senang, itu korban dan itu ubek hasad.
Korban itu Ibu tidak memikirkan diri kita. Yang kita pikirkan orang lain itu korban namanya. Itu makanya ketika Kabil hendak membunuh Habil, la'aqtulannaka, engkau saya bunuh, kata Kabil. Apa kata Habil? La in basatta yadaka ilayya litaqtulani ma ana bibasitin yadiyya ilaika liaqtulaka. Kalau engkau bahagia membunuh saya lipat tangan saya, bunuhlah saya. Itu yang paling hebat korban tu Ibu. Iku kan dibunuh orang Pak. Kalau bahagia Pak membunuh ambo lipik tangan ambo, silakan. Itu bukti korban yang sudah diterima. Orang kalau diterima korbannya Ibu, tidak memikirkan kesenangan dirinya. Ibu kalau terima korban Ibu, kita coba korban tiap tahun Pak. Ibu diberang-berangi di suami salah wa anta pola Pak kunyu marabu sekawan. Ibu yang benar korbannya. Kok bahagia suami yang berang-berang kamu, biarlah, biarlah mau merasai susah. Itu benar korban Ibu. Itulah diterima korban Ibu. Kok lama itu perangai Ibu, itulah benar-benar korban Ibu namanya. Tapi kok menjauhi Ibu, jangan banyak cerita oleh dan mak ayah dan mak banyak cerita. Itu Ibu korban Ibu ditolak selama itu. Jadi korban itu Ibu bukan banyak dijauhi. Korban itu sikap hilangnya keegoan. Karena keegoan itu bukti orang hasad. Orang hasad itu Ibu, dia hanya peduli kebahagiaan dirinya. Kalau ada orang bahagia, dia tidak nyaman melihatnya. Ego namanya itu. Maka disembelihlah keegoan itu, simbolnya dabi jauhi. Yang disembelih itu bukan jauhi keegoan diri kita, sifat hasad di diri kita. Makanya Kabil ego. Makanya tetap bagaimanapun engkau saya bunuh. Yang pasangan saya ambil. Tidak peduli saya mau kamu mati mau apa. Itu ego. Kenapa? Korban Kabil ditolak tadi. Maka keegonya tidak hilang. Orang kalau korbannya benar, Masya Allah Bapak Ibu. Kalau benarlah korban manusia ini Bapak Ibu, tidak akan pernah ada perceraian di muka bumi. Suami istri makanya bercerai karena tidak mau berkorban, egonya tidak habis. Baku pacarainya Bapak Ibu. De ego. Dan pantangan di betuan. Ego tu. Dan jangan kakala le podo. Saya tak boleh lah. Ego tu. Orang yang benar korbannya no kalah. Saya tahu. Biarlah mau kalah. Taruh dah baal. Asalnya mana. Ego tu itu yang korban namanya. Orang kalau punya sifat itu, maka hasadnya pasti tidak ada lagi itu. Kalau orang bahagia, kebahagiaan orang tu kebahagiaan dirinya. Itu bukti orang hasad lah hilang. Kalau bahagia orang, dia sebahagia orang itu bahkan lebih dari orang yang bahagia itu. Ini penyakit hati hasad itu Ibu. Orang kalau hinggap hasad di hatinya, innal hasana iyyakum wal hasad, innal hasada ta'kulul hasanat kama ta'kulun nar al khataba. Jauhi sifat hasad. Kalau ada hasad di hatimu, semua amalmu dibakarnya seperti kayu bakar dibakar oleh api. Ibu bapak kalau ada tak senang ke orang dapat kebaikan, percuma salat dan beribadah. Kenapa? Habis semua. Kenapa? Orang yang hasad itu tidak beriman kepada Allah. Nanti baca surat Az-Zukhruf ayat 32. Surat Az-Zukhruf ayat 32. Nahnu qasamna bainahum ma'isatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat. Kenapa kalian hasad kepada orang lain, kata Allah? Kami yang membagi-bagi dunia dan kami tinggikan sebagian atas yang lain. Dia kaya itu bukan karena pintar mencari uang, bukan karena pendidikannya tinggi, bukan karena kepandaiannya. Dia kaya karena saya yang memotongkan besar untuk dia, kata Allah. Kalau ada orang hasad karena orang dapat kekayaan, maka amalnya dihapus. Itu bahayanya hasad itu. Habis semua amalnya. Seperti kayu di lahap api. Makanya tiga ini tolong dihindari. Sombong, tamak, dan hasad. Ini induk penyakit hati. Makanya kata Nabi, ummahatul khataya salasun. Induk dosa ada tiga. Dan dosa itu apa tadi? Yang membuat hatimu gelisah. Dan dosa itu penyakit yang akan mengotori hati kita. Dan ini induknya nih. Bagaimana cara mengatasinya tadi?
sombong dengan perbanyak salat sujud, tamak dengan berpuasa, hasad dengan berkorban. Tiga ini ibadah pokok Ibu ya. Salat, puasa, berkorban. Berkorban apa Ibu? Daftar oleh ya, supaya hasadku hilang. Gitu. Nah, begitulah Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.